Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang malu sebagai bagian dari iman. Jadi sekarang bagian yang kedua, karena 2 bulan yang lalu kita bagian pertama dan bulan kemarin libur karena rekreasi jamaahnya katanya. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail yang lahir 194 wafat 256, mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddatsana Ibnu Syihab an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya yaqulu innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai membahas kana ka'annahu yaqulu qad adarra bik. Nah, maka sekarang faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Jemaahnya, faqala maka Rasul bersabda. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan. Jadi Rasul itu mengeritik orang yang memberikan menilai aib terhadap pemalu, orang yang pemalu. Jadi pemalu itu dikritik oleh seorang sahabat dan oleh Rasul dikritik juga. Da'hu, biarkan, jangan engkau cela orang pemalu itu. Jadi Rasul menandaskan da'hu itu memiliki rasa malu, itu tetap harus dipelihara. Jadi kalimat ini merupakan koreksi Rasul pada orang yang mencela rasa malu. Rasul melarang sahabat yang menganggap bahwa malu itu jelek, karena ada yang bagus, ada yang baik. Malu tidak semua negatif, justru banyak yang positif. Dan di antara rasa malu positif antara lain kesopanan. Berkaitan dengan kesopanan di antara manusia itu akan terjaga, karena rasa malu, maka kesopanan terhadap sesama manusia akan terjaga. Karena memelihara rasa malu, maka orang lain akan berlaku sopan. Nah, menjaga diri, saling berlaku sopan, itu akan terpelihara kesopanan setiap umat. Memelihara kesopanan itu. Jadi pentingnya malu dalam rangka menjaga kesopanan. Orang yang tidak punya malu kan gerakannya, tindakannya kan seenaknya saja, duduk di mana gitu ya. Oke, di depan orang sehingga orang terhalang.
lagi nonton berdiri padahal di depan, sehingga penonton yang lain tidak melihat. Yang tidak merasa malu itu tidak menjaga kesopanan, maka malu itu membuat sopan sesama manusia. Itu yang pertama. Kemudian pemalu akan berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang yang malu itu kan mau berucap, bersikap, bertindak tuh mikir heula. Tapi itu goreng teu atau itu kumaha mun kanyahoanan lamun menyinggung orang lain. Malu itu kan dia berpikir sebelum bertindak. Oleh karena itu akan terjaga dari perbuatan-perbuatan seenaknya. Karena nanti hadis juga saya kutip, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu tidak merasa malu, i'mal masyi'ta, sok we berbuat seenakmu. Ayo itu malu mah. Nah, justru dengan malu itu dia tidak seenaknya. Dia akan berpikir dahulu sebelum berucap, bersikap, bertindak. Wal asbun ucapannya. Kemudian cek pemalu itu akan mudah didekati orang. Ketika rasa malu itu dijaga, maka membuat terlihat lebih mudah didekati orang lain. Orang yang merasa malu itu karena tidak seenaknya bertindak ya, tidak akan terjaga, maka orang lain akan mudah mendekatinya. Kemudian pemalu mampu mengatasi diri sendiri. Pemalu tidak akan mudah bicara pada orang lain, karena tidak mudah bicara pada orang lain. Kalau ada kesulitan, ada kesusahan, maka dia mengatasi sendiri. Kalau dia punya penyakit juga tidak akan seenaknya bicara kepada umum. Dia akan konsultasi kepada yang pantas dia bicarakan. Kalau dia punya kesusahan, tidak akan mudah berbicara seenaknya di hadapan umum. Maka dia akan mengatasi sendiri. Tapi kalau ada kesulitan di dalam mengatasi sendiri, baru dia berbicara kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian pemalu akan berusaha menjauhi perbuatan menyimpang. Karena takut diketahui orang kalau berbuat menyimpang. Ini kalau kita lihat di ujian-ujian mahasiswa atau siswa, si pemalu itu tidak berani dia nyontek, tidak berani dia nanya kepada teman, karena malu, mau bertanya juga, nyontek takut diketahui. Jadi itu menjauhi perbuatan menyimpang, karena takut diketahui orang, takut malu, maka berusaha untuk menjauhi segala penyimpangan. Baik penyimpangan tinjauan syariah maupun tinjauan keduniaan. Tinjauan ma'ruf. Ma'ruf itu mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang dianggap baik oleh syariah dan akal. Jangan sampai berbuat munkar, karena munkar itu dicela oleh syariah dan akal pikiran. Jadi berusaha menjauhi pelanggaran, apalagi maksiat.
akan jauh dari kedurhakaan. Karena banyak pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki rasa malu. Oleh karena itu, pemalu untuk berbuat maksiat itu sangat jauh. Nah, ini positif tentu saja. Dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74 Hijriah, seorang sahabat menyatakan kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam asyadda haya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, banget malunya itu. Jadi pemalunya itu banget. Bahkan minal adra fi hidriha, dibanding seorang gadis yang dipingit di kamarnya. Jadi saking menjaga dirinya itu melebihi seorang gadis yang sedang dipingit. Kalau baheula makan gadis rek dinikah teh dipingit heula, dinikahkeun kan. Itu bisa gaul. Ya, itu malu untuk bergaul seenaknya. Beda sekarang banyak gadis itu bebas gitu berbuat karena malunya kurang, sudah berkurang. Tapi kalau pemalunya besar rasa malunya, maka dia tidak akan mau atau tidak akan rela bergaul seenaknya. Jadi Rasul sangat pemalu, maka tidak pernah membuat keliru. Bahkan diterangkan lebih pemalu dibanding gadis yang sedang dipingit. Sedangkan malu yang dimaksud adalah yang menyebabkan datangnya kebaikan. Jadi malunya malu yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi jangan sampai terjadi gara-gara malu memunculkan keburukan. Justru gara-gara malu itu memunculkan kebaikan. Imran bin Husain yang wafat 53 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda, Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak terjadi kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim yang wafat 261. Barang siapa yang merasa malu oleh manusia jika diketahui melakukan kejahatan atau melakukan yang diharamkan, maka itu merupakan kebaikan yang mesti dipelihara. Jadi kalau malu untuk berbuat jahat, itu harus dipelihara rasa malu. Apalagi kalau orang tersebut sangat malu oleh Allah jika tidak melakukan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Jadi malu kalau tidak melakukan kewajiban dan malu kalau berbuat kemaksiatan. Itu sebetulnya kan prinsip ihsan itu. Prinsip ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarok. Itu teh ihsan kepada Allah, tapi juga diterapkan dalam segala ihsan kepada siapapun. Ihsan kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Itu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Rasul juga pengertiannya sama. Jadikan Rasul sebagai teladan. Ini kan baru saja peringatan hari kelahiran Rasul ya. 12 Rabiul Awal 1445. Saya juga sama itu lahirnya 12 Rabiul Awal 1374. Hanya bedanya hari Senin sama dengan Rasul ya. Kemarin hari Kamis. Diingat kalau 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran saya. 12 Rabiul Awal
1374. Sekarang 12 Rabiul Awal 1445. Jadi dikurangi 74, 21. Nah, ihsan kepada Rasul juga sama. Tirulah, teladanilah Rasul seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihat Rasul. Maka kita meniru Rasul itu seperti melihat Rasul. Dan tadi pengertian di dalam hadisnya, wa ilam takun taroh fa innahu yarok. Kalau kamu tidak melihatnya, yakin Rasul melihat kita. Sehingga berbuat menyimpang dari contoh Rasul teh karasa ditegur gitu oleh Rasul. Ihsan kepada Rasul. Jadi kita merasa malu untuk bertindak yang tidak sesuai dengan contoh Rasul teh, karena seakan-akan Rasul melihat kita. Itu ihsan kepada Rasul. Ihsan kepada orang tua juga sama. Anta budallah ka'annaka tarah fa innahu wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan kepada orang tua juga, berbuat baiklah kepada orang tuamu seakan-akan kamu melihat orang tuamu. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu seakan-akan kita itu melihat. Orang tua sudah wafat juga seakan-akan kita melihat orang tua. Dan kalau kamu tidak melihat orang tua karena sudah wafat, yakin seakan-akan orang tua melihatmu. Karena merasa dilihat oleh orang tua, maka tindakan perbuatan baik itu, kalau berbuat melanggar dari nasihat orang tua itu malu. Karena seakan-akan dilihat. Jadi malu itu bisa ihsan kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak melihat, merasa bahwa diri itu dilihat oleh Allah. Karena merasa diri itu dilihat oleh Allah, untuk berbuat melanggar teh malu. Karena kanyahoaneun ku Allah. Pada Rasul, ketika melanggar aturan Rasul teh malu, karena seakan-akan Allah melihat kita atau kita melihat Rasul. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Seakan-akan melihat. Dan kalau tidak melihat, ya merasa kita dilihat oleh Rasul. Sehingga kalau melanggar teh malu oleh Rasul. Ada orang tua juga kalau melanggar nasihat orang tua malu karena dilihat, merasa dilihat. Makanya ketika Rasul ditanya hal baqiya alayya min ba'di mautihim, apakah masih ada tanggung jawab saya terhadap orang tua setelah wafat? Maka Rasul menjawab, na'am arba'atu hisol. Ya, 4 perkara. Apa itu? Yaitu salat wa du'a lahuma. Berdoa untuk mereka. Jadi berdoa terus-menerus karena seakan-akan melihat dia ada. Kalau kita tidak melihatnya, merasa dilihat oleh dia. Maka diingatkan terus. Kedua, memenuhi janji orang tua yang belum terpenuhi. Kita penuhi janjinya. Jadi seakan-akan si janji orang tua itu dilihat oleh kita. Kemudian menjalin silaturahim dengan keluarganya. Jadi karena merasa dilihat oleh orang tua, jadi keluarganya itu berbuat baik terus kepada keluarganya. Kemudian yang keempat adalah menghormati, memuliakan teman-temannya. Jadi itu makanya ihsan itu berlaku dalam segala hal, termasuk juga malu. Itu salah satu bagian dari iman dan ihsan. Jadi kalau berbuat jahat,
Malu takut diketahui Allah, bukan takut karena pasti diketahui oleh Allah. Karena seakan-akan melihat Allah, seakan-akan Allah itu ada di samping kita. Setiap manusia punya fitrah yang benar, bahwa Allah itu tahu segalanya, yang memberi rezeki, berbagai manfaat dalam segala kehidupan, dan menghidupkan serta mematikan. Sepantasnya setiap manusia merasa malu oleh Allah jika tidak memenuhi hak dan kewajiban, dan tidak menjauhi pelanggaran. Karena kalau kita berbuat melanggar itu diketahui. Inilah salah satu makna bahwa malu itu merupakan bagian dari iman. Sebagaimana ditandaskan di dalam sabda berikutnya, fa innal haya minal iman. Malu itu merupakan bagian dari iman. Salman Al-Farisi, ini sahabat yang sebelum masuk Islam dia masuk agama-agama yang lain ya, Nasrani, Yahudi, segala macam dipilih-pilih. Baru setelah diskusi dengan Rasul SAW baru tertarik masuk Islam. Salman Al-Farisi. Yang wafat tahun 36 Hijriah, sebagaimana dikutip Ibnu Rajab, mengungkapkan, jika Allah menghendaki kerusakan seorang hamba, maka akan melepaskan rasa malu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kerusakan hamba, maka dilepaskan rasa malu. Jadi kalau Allah menghendaki kerusakan negara, maka di negara tersebut rasa malunya berkurang atau dicabut. Jadi jika telah hilang rasa malu, maka akan menimbulkan kemurkaan dan saling murka satu sama lain, saling membenci, saling mengejek, saling menjelekan. Jika terjadi saling murka, maka akan lepas jiwa amanah dan kejujuran. Itu jadi segala cara ya, segala cara tidak merasa malu-malu. Seperti sekarang ini musim panas apa namanya? Panas politik. Banyak yang tidak merasa malu kan? Para calon itu. Baheula mah jauh-jauh karena pemilu mah boro-boro daek dararatang ka ustad ka kiai teh. Ini mah balalager kan daratang kiai ka ustad. Jadi karena ingin meraih sesuatu. Ya, kalau rasa malunya itu akan berkurang, maka kalau akan kehancuran, maka dicabut rasa malu. Dan nanti akan lepas dari kejujuran. Jika kejujuran telah hilang, ini ungkapan Salman Al-Farisi ini. Bukan sabda Rasul. Jika kata Salman Al-Farisi, jika kejujuran telah hilang, maka akan terjadi saling mengkhianati. Kalau sudah tidak jujur, ya saling mengkhianati. Jika terjadi saling mengkhianati, maka akan hilang rahmat kasih sayang Allah. Jika terjadi lepas rahmat, maka akan terjadi kebencian yang amat sangat. Kata Salman Al-Farisi. Jika kebencian telah melanda, maka akan lepas ikatan iman dari pundaknya. Jika iman telah lepas, maka setan yang mengutuk. Yang saling mengutuk satu sama lain. Wah, dikuasai oleh setan. Kalau sudah begitu mah.
kata Salman Al-Farisi. Kemudian Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah, Abdullah bin Abbas, kuburannya di Taif, wafatnya di Taif beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, innal haya wal iman fi qarnin. Idza iba ahaduhuma tabi'ul akhar. Bahwa malu dan iman itu merupakan pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu lepas, maka yang lain ikut terlepas. Jadi iman itu, kata beliau, merupakan satu kesatuan dengan malu. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 458. Ya, Al-Baihaqi itu rawi hadis terakhir dalam menyusun Masadir Asliyah. Jadi setelah Al-Baihaqi ke ayat ulama menyusun kitab hadis asli. Selanjutnya mah kutipan-kutipan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang Bulughul Maram kan itu wafatnya 852, jadi bukan kitab hadis asli, tapi itu kitab hadis kutipan atau Jami'us Shaghir oleh As-Suyuti atau hadis Arba'in oleh An-Nawawi, itu abad ke-7 kan. Itu bukan kitab hadis asli, tapi kitab hadis kutipan, karena yang terakhir itu Imam Baihaqi 458 Hijriah nomor 7466. Jadi dikutip oleh beliau dari Ibnu Abbas, innal haya wal iman tu fi qarnin. Jadi berdasar hadis ini, jika seseorang hilang rasa malu, maka akan lepas imannya. Orang beriman pasti memiliki rasa malu yang tentu saja yang positif, yang menjauhkan diri dari pelanggaran. Bahkan berdasar hadis Imran bin Husain tadi dikatakan yang wafat 53 Hijriah, Rasul bersabda, al-haya khairun kullu. Malu itu semuanya menjadi baik. Atau redaksi yang lain, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Hadis riwayat Muslim. Di satu halaman 143. Rasa malu berdasar hadis ini selalu baik, maka perlu tetap dipelihara. Orang yang berbuat pelanggaran kebanyakan disebabkan berkurangnya rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu akan berusaha menghindari perbuatan, ucapan, sikap yang memalukan. Salah satu ciri kedurhakaan adalah yang tersirat di dalam hati dan sikap membuat malu itu bila diketahui orang. Mahaka fi nafsika wa karita an tatlu'an nas. Jadi salah satu perbuatan dosa itu yang tersirat di dalam hati dan kita malu kalau diketahui orang. Maka malu mengendalikan. Kalau takut diketahui, sehingga untuk berbuat dosa sekecil apapun selalu menghindar. Utamanya takut mengalami malu itu di mata manusia yang tentu saja malu oleh Allah. Inilah rasa malu merupakan cabang dari iman. Karena iman, maka seorang akan merasa malu jika berbuat maksiat. Karena kurang iman, maka rasa malu akan berkurang. Jagalah rasa malu karena iman. Dan jagalah iman dengan memelihara rasa malu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr yang wafat 57 Hijriah.
Rasul bersabda, al-iman bid'un wasitun syu'batan wal haya syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Lebih. Dukating sabara lebih nak. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Dan malu adalah bagian dari cabang iman. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini dikatakan lebih dari 60 cabang iman. Jadi bukan hanya 60, masih banyak ya. Dan malu itu merupakan bagian dari iman. Dalam riwayat yang lain, masih dari Abu Hurairah, al-iman bid'un wasabun syu'batan wal haya syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih. Jadi kalau tadi 60, sini 70. 70 cabang. Itu hadis riwayat Muslim. Iman itu ada 70 lebih cabang. Dan malu itu bagian dari iman. Dalam hadis ini malu merupakan cabang dari 70 lebih. Jadi bukan hanya lebih dari 60, tapi juga lebih dari 70. Dengan demikian cabang iman itu cukup banyak. Dan jangkauannya cukup luas. Maka setiap mukmin dibimbing agar memelihara seluruh bagian dari iman. Di seluruh bagian cabang iman itu harus dipelihara. Dalam hadis berikutnya disebut bahwa cabang yang lain itu ada yang lebih utama. Diriwayatkan masih dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, al-iman bid'un wasabun au bid'un wasitun syu'bah fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Hadis riwayat Muslim ya. Sab'un au bid'un wasitun syu'batan. Fa'abdaluha, maka yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Jadi utama iman itu tauhid. Itu yang paling utama. Jadi la ilaha illallah itu, ucapan la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi diyakini, diikrarkan, dipraktekkan, dijaga prinsip-prinsipnya. Itu utamanya la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling ringan, yang paling kecil, imatatul ada anit tariq, menyingkirkan kendala, duri, atau apapun dari jalan. Imatatul ada anit tariq itu bagian juga dari iman yang paling kecil. Makanya kalau imannya kokoh, orang itu akan merasa malu kalau jalan di depan rumahnya rusak. Kan jalan itu di depan rumah kadang-kadang diurang makan hare-hare we. Kajenting batur ti jalikeun oge. Jalan di depan rumah orang diantep we teu diomean da. Karena bukan tanggung jawab orang. Tanggung jawab pamarentah cenah lamun jalan. Jadi tidak merasa malu gitu. Jalannya rusak di depan rumah. Karena imatatul ada itu menyingkirkan duri. Duri itu kan lambang kendala. Lambang kendala. Bahkan saling teu bisa maluna dibikin polisi tidur di depan rumah teh tinggi-tinggi gitu. Tidak merasa malu. Batu ripuh hoge. Teh kurang merasa malu itu kalau berdasar kajian ini. Ya kalau mau ulah ngararebut nyontong tinggi teuing atuh penghalang teh apa namanya polisi tidurnya tong
bikin ripuh teuing gitu. sehingga sehingga kalau motor itu bisa tijalikeun. Jangan ya karena kita merasa malu kan, takut orang celaka. Jadi ulah abong kena barudak sok arulin. Terus juga kan karena merasa malu kudu boga garasi kan, punya mobil teh, sebab dipanggil di parkir di jalan raya apa ngehalangi orang susah. Jadi kalau imatatul ada itu sebetulnya maknanya itu cukup luas ya, cukup luas. Makanya kemarin tuh pejabat ya mengatakan parkir di jalan raya itu haram. Ada pejabat yang ngomong kan gitu, parkir di jalan raya, memarkir mobil, nyimpen mobil di jalan raya itu haram, itu mengganggu orang. Batatul ada. Itu kan kita sudah tidak merasa malu lagi, tidak merasa malu lagi parkir di depan orang seenaknya. Apalagi kalau punya mobilnya banyak, punya angkot 8, jajarkan di depan rumah. Hareupeun rumah orang lain, bukan rumah diri sendiri. Rumah orang lain jadi tempat parkir, Pak. Jalan di depan rumah orang lain jadi tempat parkir. Kita merasa malu lagi. Jadi itu imatatul ada, bagian dari iman, bagian dari iman. Kemudian di sini dikatakan anitorik ya. Jadi dari jalan raya. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Cabang iman dalam hadis ini disebut 3 macam, yaitu kalimat tauhid itu sebagai yang paling utama, paling afdol. Sedangkan yang paling ringan adalah menyingkirkan kendala atau rintangan atau duri dari jalan. Sedangkan malu merupakan cabang dari iman yang jumlahnya 60 atau 70 cabang. Dengan demikian, cabang iman itu ada yang paling utama, ada pertengahan, ada pula paling rendah. Paling rendah itu bukan kualitasnya, tapi itu paling mudah dilaksanakan sebetulnya. Menyingkirkan duri dari jalan teh, menyingkirkan kendala dari jalan itu paling mudah. Paling mudah dilaksanakan, tapi paling sering dilanggar. Paling sering mengganggu orang. Imatatul ada antarik. Kalimat tauhid merupakan yang paling utama karena prinsip utama iman adalah akidah yang bersih dari kemusyrikan. Kan itu yang bersih dari kemusyrikan, makanya kan musyriknya banyak cabangnya ya. Ada musyrik jali yang terang-terangan, ada musyrik kopi yang sembunyi-sembunyi, ada musyrik idopi yang menyandarkan bikin perantara pada Allah. Ada juga musyrik asgor, musyrik akbar. Akbar adalah yang terang-terangan beribadah kepada selain Allah. Asgor adalah yang ibadahnya kepada Allah, tapi latar belakangnya bukan karena Allah. Ya, syirkul asgor. Musyrik kecil. Ibadahnya kepada Allah. Cuman latar belakangnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang. Di kalimat tauhid, jika telah melekat di dalam hati, maka rasa, pikiran, dan ucapan itu dan segalanya dilakukan penuh kehati-hatian. Rasa malu akan melekat, maka akan jauh dari segala tindakan yang menyimpang. Orang yang bertauhid akan merasa malu jika berbuat menyimpang.
Orang yang bertauhid akan merasa malu dirinya jika tidak mengerjakan yang diperintah syariat. Dan seperti tadi prinsip ihsan dia, karena merasa dilihat oleh Allah dan merasa bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Orang yang bertauhid akan merasa malu dirinya jika tidak mengerjakan yang diperintah syariat. Itulah salah satu makna kalimat tauhid sebagai tanda derajat tinggi keimanan. Dan malu sebagai cabang dari iman. Jika tidak memiliki rasa malu, akan bertindak seenaknya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Mas'ud yang bernama Uqbah bin Amru, yang ditanyakan 2 bulan yang lalu tentang hadis ini. Rasul bersabda, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari perkataan para nabi terdahulu, jadi bukan hanya sabda Rasul, tapi sudah disepakati para nabi terdahulu, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Jadi kalau tidak merasa malu, masuk sakadaek berbuat, sakahayang. Itu malu mah, itu bawa kakaera mah, deh, sakahayang oge. Ya, seenaknya. Tadi kalau imatatul ada anitorik, nyimpen mobil di mana ge, itu merasa malu masuk nah halangan batu roge sabodo teuing. Ini seenaknya. Jadi kalau orang itu kalau sudah tidak merasa malu, tidak akan merasa enggan untuk berbuat. Sabodo teuing batur kaganggu oge. Buang sampah di jalan, buang sampah di selokan. Banyak itu yang kehilangan rasa malu, buang sampah di selokan. Ayeuna musim halodo teu karasa buang sampah teh, begitu musim ngiji, musim hujan menimbulkan banjir. Itu kan problemnya. Banjir itu akibat sampah. Banyak itu di mana-mana di seluruh daerah di Indonesia itu akibat sampah, membuang sampah seenaknya. Terus kemarin itu ada kebakaran lahan ya, sampai ratusan hektar gara-gara puntung rokok dibuang. Jadi ngerokok, lung we ke tempat, karena tempat berumput, rumputnya kering, kebakaran. Jadi seenaknya. Itu yang namanya Kawah Bromo, bukan kawah apa, Gunung Bromo. Yang Taman Teletabis itu bagus, itu Teletabis itu hijau di tengah gunung, padang pasir. Itu karena itu ternyata kan prewedding. Hayang katempo dipotret, bakar sesuatu, kebakaran ratusan hektar. Kurang hati-hatian. Sekarang nanti digugat, kebongan cenah teu diatur. Aturan ngatur sendiri we. Nukara itu mah piraku teu nyaho. Sekarang digugat cenah pemerintahna, sabab aturanana. Macam-macam. Jadi malu itu memang penting. Di dalam hadis ini tersirat, telah disepakati dan diwariskan dari para nabi suatu hukum yang sama tentang malu. Kedua, malu itu merupakan fitrah manusia yang baik. Karena itu sejak para nabi terdahulu. Kemudian yang ketiga, jika tidak memiliki rasa malu, maka manusia akan bertindak seenaknya, sakadaek sakahayang.
Tempat orang yang memiliki rasa malu akan berbuat penuh kehati-hatian, maka tidak berbuat seenaknya. Kalau orang yang memiliki rasa malu. 5. Kalau ada orang merasa malu kalau ada orang yang mau berbuat seenaknya, maka melambangkan tidak punya malu. Makna hadis. Ya masih banyak lagi nanti. 5 dari hadis yang singkat. Dalam tastahi faf'al ma syi'ta. Itu bukan rasa malu bertindak seenaknya. Sekarang kita lihat takwil hadis. Pertama, hadis ini diawali dengan kisah seorang sahabat yang sedang mencela teman karena menasehati dan ditegur oleh Rasul. Ini memberikan peringatan bahwa mencela itu kurang baik. Maka dikoreksi oleh Rasul. Dan jangankan mencela ya, kurang memberikan perhatian aja, Rasul mah ditegur kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum ketika sengaja menghadap Rasul, padahal Rasul sedang berdialog dengan para pembesar. Sehingga begitu Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasul, "Arsyidni, tunjuki aku." Kan Rasul sedang berdiskusi dengan para pembesar. Orang kaya, orang hebat, orang terkenal. Kolab, kemudian Utbah, kemudian juga Abu, dan lain-lain. Para pembesar. Sehingga Rasul pada saat itu kurang dapat memperhatikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Itu langsung turun kritikan Allah kepada Rasul. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Kadang-kadang kita juga begitu kalau sudah perhatian kepada pembesar, yang kecil kurang mendapat perhatian. Padahal ternyata justru orang kecil itu yang jadi pembesar. Kalau dibanding peristiwa turunnya surat Abasa itu kan kelihatan. Umayyah bin Khalaf itu kan tidak masuk Islam. Abu Jahal apalagi yang mendapat perhatian dari Rasul, justru orang yang tidak mendapat perhatian. Abdullah bin Ummi Maktum jadi pembesar. Dia sampai 2 kali kan jadi pemimpin Madinah. Ketika Rasul pergi perang Badar, kan Madinah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra. Terus ketika perang Tabuk, jadi ternyata orang tunanetra juga bisa memimpin negara. Dan juga itu jadi pejuang kan, sampai dia jadi pembawa bendera Islam ketika menaklukkan Parsi zaman Umar bin Khattab, dan wafat ketika mengedarkan perang itu tahun 14. Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu ibunya, nama aslinya Atiqah. Bapaknya Amr, ada juga nyebut Umar. Itu contoh ya. Jadi kritikan Allah terhadap Rasul, dan tentu saja kritikan juga kepada kita. Karena surat Abasa bukan hanya mana sejarah, tapi Quran itu bicara masa silam, masa kini, dan masa datang. Masuk juga kalau kita membaca Abasa wa tawalla itu ingat gitu kepada peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kadang-kadang baca Quran ingat karena peristiwa kan. Kalau kita sholat kan membaca Quran kan harus ingat kepada yang dibaca. Jadi ketika membaca surat Abasa ya ingat kepada peristiwa. Jadi hadis ini diawali koreksi. Kemudian yang kedua, Rasul sebagai penasehat ternyata
menasehati penasehat. Jadi kadang-kadang penasehat juga harus dinasehati. Kan sahabat itu yang menasehati saudaranya, jika dinasehati oleh Rasul, biarkan. Seorang sahabat sedang menasehati sesama karena terlalu pemalu, kemudian dicela, maka Rasul menegur agar membiarkan, menjaga rasa malu. Ketiga, koreksi Rasul pada sahabat itu merupakan didikan bagi umat agar berani menegur kesalahan sesama muslim. Tah ari menegur kesalahan sesama muslimah tong malu-malu. Kadang-kadang kita merasa malu teh mau menegur ya. Menegur sesama muslim, kita merasa malu. Karena seharusnya kalau menegur hanya tentu saja metodenya harus baik. Baik. Menegur juga jangan sampai di depan umum. Bisi maluan. Jadi menjaga malu kita, menjaga malu orang lain juga harus dijaga. Jangan dimalu-maluin orang itu, dikritik itu. Apa kita ngeritik di depan orang sehingga orang yang dikritik merasa malu. Nah, kita juga harus jaga malu mereka. Terutama yang tidak sesuai dengan syariah. Tuh, harus menjaga, menegur, mengoreksi. Keempat, penasehat itu mesti siap dinasehati. Jadi jangan hanya senang memberi nasihat, menegur orang, tapi mesti siap dinasehati. Di manusia selain punya kelebihan, itu pasti punya kelemahan. Saling menasehati itu akan saling memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan. Dan ingat, salah satu iman, bukti keimanan beramal soleh, tanda amal soleh itu saling nasihat, asli itu Laladina amanu wa amilus solihat. Di situ watawasau bil haq watawasau bisob, saling menasehati. Tuh, iman dan amal soleh. Kemudian kelima, malu tidak terpisah dengan iman. Bahkan ditandaskan jika salah satu lepas, bagian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, maka yang satu lagi terganggu. Oleh karena itu iman dan rasa malu tidak boleh lepas dan mesti menyatu. Orang yang beriman akan merasa malu jika berbuat melakukan sesuatu. Malu di mata Allah, malu di depan manusia. Enam, malu yang dipelihara mesti berdasar iman. Oleh karena itu rasa malu mesti tepat sasaran sesuai dengan syariah dan keimanan. Malu ada yang positif, ada pula yang negatif. Ukuran negatif dan positif tentu saja iman yang memiliki pedoman hidup syariah, baik yang berdasar Quran maupun sunnah. Seperti kasus putra Anas bin Malik ya, putri Anas bin Malik yang mengatakan kok eta perempuan teh teu malu-malunya kabogoh ka Rasul terang-terangan we ingin dikawin kepada Rasul. Nah eta teh teu rasa malu, kata putri Anas bin Malik. Aminah ya namanya, di Anas bin Malik. Justru kata Anas bin Malik, kamu gara-gara pemalu jadi tidak berani. Nah orang itu, si perempuan itu bagus, dia tidak terhalang terang-terangan kepada Rasul yang dikawin. Coba lamun teu terang-terangan karena malu teh belak-belakan.
Kan itu nanti cinta terpendam. Bahasa orang. Justru dia bisa terus terang, maka diketahui gitu bahwa dirinya ingin dinikah oleh Rasul, dan kalau tidak dinikah oleh Rasul dinikahkan kepada yang lain. Kan bagus, kata Anas bin Malik. Jadi di mana penerapannya malu itu harus sesuai dengan aturan. Ketujuh, iman dan malu merupakan satu kesatuan yang mesti dijaga kualitasnya. Malu merupakan cabang dari lebih 70 cabang. Namun kualitas iman maupun malu terkadang menurun, terkadang menaik. Oleh karena itu iman dan malu mesti dijaga, dipelihara. 8. Orang yang memiliki rasa malu akan berucap bertindak penuh kehati-hatian. Orang tersebut akan merasa malu jika berbuat yang menyimpang. Takwil 9. Orang yang berbuat seenaknya menggambarkan bahwa dirinya sudah kehilangan rasa malu. Malu bila tidak berbuat baik, akan malu juga bila berbuat jahat. Oleh karena itu, malu menjadi pengendali hidup bagi orang mukmin. Tatbiknya, 1. Orang pemalu dalam segala hal perlu dikritik. Sebab ada rasa malu positif, ada pula rasa malu yang negatif. Bisa saja malu itu positif dalam segala hal karena tergantung penerapannya. Umpamanya dalam taat, malu jika tidak disiplin menaati Allah dan Rasul-Nya. Itu maka positif. Jika malu dalam melaksanakan ibadah secara terang-terangan di depan orang, maka itu negatif. Loh, terang-terangan beribadah teh bisi hayang kapuji. Jadi negatif malunya. Jadi orang yang malu untuk berbuat baik di depan orang juga itu negatif kan. Jadi kalau mau berbuat baik ya nggak usah malu, rek sedikit rek banyak, oke. Sedikit karena kemampuannya begitu ya kan akan berbuat baik, jadi jangan malu-malu untuk berbuat baik sedikit pun, kalaupun posisinya sedikit. 2. Dalam pendidikan mesti ditanamkan rasa malu karena merupakan bagian dari iman. Jika malu telah tertanam, maka iman akan semakin meningkat. Jika tidak ada rasa malu, maka hidupnya akan seenaknya. Rasa malu merupakan pengendali diri karena akan menjadi filter tentang mana yang patut diperbuat, mana pula yang sepantasnya ditinggalkan. 3. Penanaman rasa malu semestinya seimbang dengan keberanian. Ya ada keberanian. Jadi malu itu jangan menghilangkan keberanian. Jadi tertanam juga keberanian untuk berbuat baik. Jangan terhalang untuk berbuat baik karena di hadapan siapapun, di hadapan orang. Untuk berbuat baik terhalang karena malu. Jangan. Maka keseimbangan dengan keberanian berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. 4. Karena malu merupakan bagian dari iman, maka mengandung perintah untuk meningkatkan keduanya. Peningkatan rasa malu merupakan langkah peningkatan iman. 5. Karena malu merupakan cabang dari berbagai cabang iman yang begitu banyak jumlahnya, maka mesti memelihara cabang yang lain. Prinsip cabang iman yang paling pokok adalah tauhid. Hanya mempertuhankan Allah, menentang kemusyrikan. Oleh karena itu, semua cabang iman menjadi prinsip bertauhid. Jadi semuanya harus bertauhid. Malu juga harus berdasar tauhid. 6. Cabang iman yang paling ringan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Oleh karena itu, seorang mukmin mesti merasa malu jika di depan rumahnya sendiri jalannya rusak sehingga orang lain kesulitan jalan, itu orang mukmin itu akan merasa malu. Kalau parkir menghalangi
jalan orang, akan merasa malu. Sumber malu adalah hati nurani, maka mesti terpancar ke berbagai anggota badan lain, baik ucap, sikap, sifat maupun tindakan. Oleh karena itu perlu memanifestasikan atau mewujudkannya rasa malu dalam segala aspek kehidupan secara benar dan tepat. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian atau tadabbur hadis tentang malu bagian dari iman. Kalau ada yang ditanyakan, mangga dipersilahkan, ya ada waktu. Mangga.